Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Robert Rue, membantah informasi yang beredar di media sosial terkait upaya pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Utara yang disebut-sebut bertujuan untuk mengantarkannya menjadi gubernur Papua Utara. Menurut Robert, informasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa jabatan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, merupakan hak masyarakat melalui proses demokrasi, bukan ditentukan oleh keinginan pribadi ataupun kelompok tertentu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI itu menjelaskan bahwa perjuangan pembentukan DOB Papua Utara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, pembentukan Papua Utara merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Iya, saya kira ini menurut saya isu yang dibuat ini tidak bertanggung jawab, ya, karena gambar dan beritanya itu tidak sejalan, bahwa pertemuan yang dilakukan itu dengan tokoh masyarakat dari daerah Sereri adalah Kakak Tony Tesar, ya kan, dan Kakak Tony Tesar ini kan Bupati Kepulauan Yapen 2 periode. Ya, waktu undang-undang tentang DOB baru Provinsi Papua itu salah satu pemimpin bupati dari kepulauan yang mengusulkan untuk pemekaran juga diri untuk daerah Kepulauan Yapen dan Sereri itu adalah bupati dan beliau salah satu bupati yang sudah mengusulkan. Nah, kita terlepas dari itu, saya pada waktu itu anggota DPR RI dan saya ketua fraksi Partai Nasdem dan saya bagian daripada anggota Pansus revisi Undang-Undang Otonomi Khusus kita. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus jelas bahwa amanatnya tuh pemekaran ini adalah untuk 7 wilayah adat, ya kan? 7 wilayah adat. Dan kami anggota yang duduk untuk membahas itu, kami adalah anak-anak daerah Sereri semua. Tapi kami tidak egois bahwa pada itu minta supaya harus segera Sereri. Karena pemerintah sampaikan bahwa fiskal pada waktu itu karena mau masuk pemilu, jadi kami sabar. Kami taat, kami sadar. Nah sekarang kami minta. Kalau kami minta pantas saja kami untuk pemerintah, karena waktu itu kami adalah bagian daripada pelaku-pelaku yang menerbitkan otonomi baru semua pada waktu itu, ya kan? Kita harus adil di dalam ini. Masa yang 6 provinsi sudah menikmati dana khusus dengan provinsi baru, ya kan? Terus satu Sereri belum ada. Sedangkan kita sekarang lagi membahas tentang undang-undang masyarakat adat. Nah, kan salah satunya harusnya ada provinsi yang mewakili daerah adat Sereri. Ini harus juga jujur, kita harus bicara jujur di sini. Ini belum ada. Kita bicara sekarang, kita lihat dengan perkembangan otonomi baru. Sekarang perputaran ekonomi jelas sekali. Tidak lagi terpusat di Provinsi Papua di Jayapura, tapi sekarang lihat di Wamena sudah ada, di Nabire sudah berkembang begitu, di Papua Selatan di Merauke begitu berkembang, ya kan, di Sorong kita lihat. Nah ini kan kelihatan manfaatnya tuh. Jadi kalau ada yang coba menghalangi dengan menyampaikan bahwa fiskal negara ini, jangan menjadi kaki tangan untuk menghalangi ini. Itu usaha negara, ya kan? Kalau ada yang merasa terganggu karena pengelolaan anggarannya merasa kekurangan, saya kira ini tidak boleh, ya kan? Ini hak ini, ya kan? Hak yang harus diberikan, ya kan? Dan pemerintah wajib melakukan itu karena ini amanat undang-undang yang dibuat dan disetujui oleh pemerintah. Tidak ada kata tidak, fiskal negara tidak cukup dan sebagainya. Satu provinsi yang tertinggal ini harus segera diberikan. Itu poinnya menurut saya.